mengisi daftar kehadiran pada Google Form yang telah disediakan, menggunakan virtual background yang telah disediakan, menggunakan nama dengan format nama Satker strip nama lengkap. Upacara dilakukan secara berdiri dengan sikap sempurna. Mohon posisi kamera dapat menyesuaikan. Bagi peserta di Gedung Sumitro Joyo Hadikusumo mengikuti ketentuan sebagai berikut. Tata cara penghormatan dilakukan dengan cara mengangkat tangan, baik yang menggunakan tutup kepala maupun yang tidak. Pembacaan naskah Pancasila akan dilakukan oleh petugas upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Tanda upacara telah selesai adalah saat pemimpin barisan membubarkan barisan, sehingga peserta upacara dimohon tidak meninggalkan barisan sebelum dibubarkan pemimpin barisan. Pengisian daftar kehadiran akan dimulai setelah upacara selesai. Terima kasih. Berikut susunan petugas upacara bendera pada hari ini. Bertindak sebagai penanggung jawab upacara, Saudara Faisal Mutakin Isom dari Departemen Sekretariat Dewan Komisioner dan Hubungan Kelembagaan. Bertindak sebagai pemimpin upacara, Saudara Erwan Andriadi dari Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan dan Saudara Abdillah Rifai sebagai cadangan pemimpin upacara. Bertindak sebagai pembaca doa, Saudara M. Rizky Fauzi dari Departemen Manajemen Strategis Perubahan. Bertindak sebagai pembaca teks Pancasila, Saudara M. Isro Al-Fazri dari Kantor OJK Jabodebek dan Provinsi Banten. Bertindak sebagai pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Saudari Elsa Deborah Manurung dari Departemen Pelindungan Konsumen. Bertindak sebagai pembaca pesan-pesan pahlawan, Saudara Ferdian Ariswanto dari Departemen Organisasi dan Sumber Daya Manusia. Pasukan pengibar bendera adalah pegawai dari bagian pengamanan Departemen Logistik yang terdiri dari Saudara Ardi Setiawan, Saudari Rindi J. Gerhani, dan Saudara Tegar Arya dengan cadangan Saudara Vicky Sahidi dan Saudari Olivia Maulida. Bertindak sebagai pemimpin barisan terdiri dari Saudara Ilham, Saudara Lamhot, Saudara Deni, dan Saudara Syaiful yang juga dari Departemen Logistik. Lagu Indonesia Raya dan Mengheringkan Cipta akan dinyanyikan oleh OJK Choir yang beranggotakan Saudari Edena Fajrin Yulinda, Saudari Desi Komalasari, Saudari Iza Taskia, Saudari Nelsi Natalianjola, Saudari Karisma Siahaan, Saudari Rahajeng DP, Saudari Putri Gita, Saudari Maulidia Puspasari, Saudara Fadli Ramadan, Saudara Surya Nanda Marion, Saudara Robi Hermansyah, Saudara Fernal Farelbas, Saudara Muhammad Nizar Fahmi, Saudara Stefan Tuan Saragi, Saudara Zailan Hudaya Haryadi, Saudara Arnoldio Ignatius Maramis, dan Saudara Irwanto Laman sebagai dirijen. Bertindak sebagai ajudan pembina upacara, Saudara Rizkianto Cahyo Apriyadi dari Departemen Sekretariat Dewan Komisioner dan Hubungan Kelembagaan, serta saya sendiri, Tita Dwi Khairina dari Departemen Organisasi dan Sumber Daya Manusia yang akan bertindak sebagai pembawa acara. Mohon perhatian. Upacara bendera peringatan Hari Pahlawan tahun 2023 siap dimulai.
Pemimpin upacara memasuki tempat upacara. Pimpinan saya ambil alih masing-masing pemimpin barisan ke samping kanan barisan. Kerjakan. Gerak. Wakil Ketua dan jajaran anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan memasuki tempat upacara. Pembina upacara tiba di tempat upacara. Barisan disiapkan. Siap. Gerak. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara bendera peringatan Hari Pahlawan tahun 2023. Siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya diikuti seluruh peserta upacara.
kepada bendera merah putih. Hormat! Gerak! Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak! Gerak! Pembacaan Naskah Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan pesan-pesan pahlawan. Pembacaan teks Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan pesan-pesan pahlawan. Siap! Laksanakan. Pancasila. 1. Satu, Ketuhanan yang Maha Esa. ketuhanan yang Maha Esa. 2. Dua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pesan perjuangan pahlawan nasional. 1. Pesan pahlawan nasional Insinyur Soekarno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Pidato Hari Pahlawan 10 November 1961. Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Pidato HUT Proklamasi tahun 1963. 2. Pesan pahlawan nasional Muhammad Hatta. Pahlawan yang setia itu berkorban, bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata untuk membela cita-cita. Jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntaian pulau di peta. Jangan mengharapkan bangsa lain respect terhadap bangsa ini. Bila kita sendiri gemar memperdaya sesama saudara sebangsa, merusak dan mencuri kekayaan Ibu Pertiwi. 3. Pesan pahlawan nasional Jenderal Sudirman. Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah. Saya akan meneruskan perjuangan. Maid of Zonder, pemerintah TNI akan berjuang terus. Disampaikan pada jam-jam terakhir sebelum jatuhnya Yogyakarta dan Jenderal Sudirman dalam keadaan sakit. Ketiga menjawab pertanyaan Presiden yang menasihatinya supaya tetap tinggal di kota untuk dirawat sakitnya. Pembacaan telah dilaksanakan. Kembali ke tempat.
Amanat pembina upacara, barisan diistirahatkan. Istirahatkan. Untuk amanat, istirahat. Di tempat. Gerak. Yang saya hormati Bapak Waka, Bapak dan Ibu anggota Dewan Komisioner, Bapak Ibu Deputi Komisioner, Kepala Departemen, Satker, dan seluruh insan OJK yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat limpah dan rahmatnya kita boleh berkumpul pada kesempatan yang berbahagia, memperingati sekaligus juga mengenang Hari Pahlawan 10 November di tahun 2023 ini. Di kesempatan yang berharga ini, mari kita merefleksikan kembali dan melihat konteks apa sebenarnya makna, peristiwa, kejadian, dan sejarah, sehingga kita melakukan peringatan Hari Pahlawan 10 November setiap tahunnya. Untuk itu, dalam beberapa hari terakhir ini, saya sempat melihat berbagai referensi yang bisa kiranya kita pakai sebagai rujukan. Ada dua peristiwa yang terjadi dalam 1,5 tahun terakhir ini. Dan dua-duanya terjadi di Belanda. Dengan rujukan, referensi, dan pendalaman terkait dengan apa yang terjadi menurut versi Belanda antara tahun 45 sampai tahun 49 di bumi Indonesia. Yaitu pada saat setelah kita memproklamirkan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, lalu apa yang terjadi? Karena secara resmi sampai pada pertengahan tahun ini, Belanda tidak mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah 17 Agustus 1945. Tapi mengakuinya terjadi pada tanggal 27 Desember 1949 dengan peristiwa yang dikenal dengan penyerahan kedaulatan yang dilakukan di Den Haag. Pada tahun lalu, di bulan Februari 2022, pemerintah Belanda berdasarkan 3 penelitian sejarah yang dalam, 3 penelitian independen dari pemerintah Belanda oleh lembaga-lembaga Belanda sendiri, menyampaikan bahwa antara tahun 1945 sampai 1949, Belanda mengakui telah merestui, menjalankan, dan mengimplementasikan apa yang disebut dengan systematic and extreme violence di Indonesia. Inilah sebenarnya apa yang kita kemudian pakai sebagai rujukan dari Hari Pahlawan ini.
dalam versi yang kita kenal, tentu kita tahu bahwa pada tanggal 10 November 1945 ada suatu peristiwa yang luar biasa yang terjadi di depan sebuah hotel di Surabaya. Hotel itu pada saat itu namanya Hotel Yamato karena berganti nama oleh pemerintah kolonial Jepang pada saat mereka masuk menjajah Indonesia. Sebelumnya disebut namanya Hotel Oranye. Dan saat ini hotel itu masih ada, menjadi salah satu cagar budaya, namanya adalah Hotel Majapahit. Di depan hotel itu, para pemuda Indonesia karena mendengar bahwa di dalam hotel sebenarnya terjadi perundingan antara pihak Belanda dengan Indonesia untuk menyerahkan kedaulatan, terjadi deadlock. Tidak terjadi kesepakatan. Sehingga kemudian para pemuda di luar hotel itu yang mendengar bahwa ada deadlock, menurunkan bendera merah putih biru, merobek yang birunya, dan menaikkan lagi menjadi merah putih. Itulah peristiwa Hari Pahlawan yang kita kenang, ingat sampai sekarang. Tetapi yang kemudian kita kerap terlupakan adalah apa peristiwa-peristiwa selanjutnya. Sehingga kemudian baru tanggal 27 Desember 1949 Belanda mengakui bahwa kita benar-benar merdeka. Jadi memerlukan waktu untuk Belanda 77 tahun baru dia mengakui bahwa pemerintah, tentara, masyarakat, semua jajaran dari pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1945 setelah kita merdeka ingin masuk kembali, menjajah kembali Indonesia, dan untuk itu menjalankan secara sistematis langkah-langkah yang disebut dengan extreme violence. Sebenarnya ini suatu pengakuan yang lebih ringan daripada apa yang kita kenal dengan penjahat perang atau war crimes. Tetapi inilah terminologi yang diakui oleh Belanda berdasarkan 3 penelitian tadi. Itu adalah peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua baru saja terjadi tahun ini, yaitu tanggal 14 Juni 2023 pada saat pemerintah Belanda dalam sidang pleno parlemennya, Perdana Menteri Rutte secara resmi mengakui bahwa Indonesia without any doubt memperoleh dan merebut kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan itu adalah fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Dan memerlukan 78 tahun bagi Belanda untuk akhirnya bisa mengakui hal itu. Namun yang ingin saya sampaikan pada saat ini sebenarnya 2 peristiwa tadi, penelitian mengenai kejahatan atau kekerasan ekstrim istilahnya tadi itu, maupun pengakuan dari kemerdekaan Indonesia di 17 Agustus 1945 dan permintaan maaf dari pemerintah dan masyarakat Belanda kepada Indonesia hanya sebagai rujukan saja. Tapi sebenarnya maknanya apa bagi kita? Yang ingin saya sampaikan
bahwa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang sudah dicanangkan pada bulan Agustus itu, tahun 1945, para pahlawan kita, rakyat Indonesia, harus berjuang, menderita, berkorban, dan memberikan segala-galanya demi mempertahankan kemerdekaan itu. Dan 10 November 1945 adalah peristiwa atau trigger dari apa yang kemudian terjadi sepanjang 4 tahun ke depannya. Dan kalau mendengar dan melihat apa yang terjadi di dalam 4 tahun itu, yang lagi-lagi saya mengutip kepada penelitian yang dilakukan pihak Belanda itu, adalah sebanyak 100.000 penduduk Indonesia dibantai. 100.000 penduduk Indonesia dibantai. Dan angka ini adalah angka estimasi yang konservatif. Dalam satu peristiwa saja di Sulawesi Selatan kita tahu, pembantaian sampai mencapai begitu besar angkanya, ribuan bahkan mungkin puluhan ribu. Beberapa peristiwa di Jawa Barat juga menunjukkan hal-hal yang benar-benar kejam dan sadis. Selain itu disebutkan, lagi-lagi ini suatu penelitian yang menggunakan estimasi konservatif oleh pihak Belanda. Kampung-kampung dibakar, gadis-gadis diperkosa, istri dijandakan, anak-anak bermandi darah orang tuanya. Itulah konteks mengapa kita melakukan upacara pada hari ini. Betul, peristiwa di depan hotel Majapahit itu adalah triggernya, tapi pengorbanan yang tidak terbayangkan yang diberikan oleh seluruh pahlawan masyarakat, penduduk, perempuan, anak-anak Indonesia pada saat itu yang begitu besar, yang menjadikan hari ini paling menentukan apakah sebenarnya bukan saja kita merdeka di 17 Agustus 1945, tapi kita bisa mempertahankannya. Jika tidak ada pengorbanan itu, kita tidak akan berada di sini. Jika tidak sebesar itu pengorbanan, kerelaan, dan semua jiwa raga yang terkorbankan pada saat itu, maka kita tidak bisa mencapai apa yang kita capai pada hari ini. Oleh karena itu, kita camkan dengan baik bahwa pengorbanan yang luar biasa itu adalah suatu pemberian, suatu hikmah yang diberikan kepada kita semua untuk meneruskan cita-cita, keinginan, dan dasar dari negara ini yang ingin dicapai. Capai masyarakat yang adil dan makmur. Itu konteks mengapa kita pagi ini berada di sini. Dan mengapa kita harus camkan
bahwa tidak ada pilihan bagi kita kecuali melanjutkan semua yang telah diberikan oleh para pahlawan, orang tua, masyarakat, dan mereka yang telah mendahului kita. Untuk itu mari kita mengheningkan cipta, mengenang seluruh jasa para pahlawan, menghargai, mengenang seluruh pengorbanan, penderitaan yang luar biasa dari masyarakat Indonesia pada saat itu. Dan kita juga berdoa, kiranya semua itu memberikan kekuatan bagi kita untuk menjalankan dan memberikan yang terbaik demi mencapai cita-cita luhur kemerdekaan Indonesia, bangsa dan negara Indonesia. Mengheningkan cipta dan berdoa dimulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Siap! Gerak! Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa akan dibacakan dalam tata cara agama Islam. Mohon Bapak Ibu berkenan menyesuaikan dengan agama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa ikafi'u mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha mengatur peredaran zaman, kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kesempatan mengenang perjuangan dan besarnya pengorbanan para pahlawan. Masukkan mereka semua ke surga-Mu dan sebaik-baik ganjaran. Semoga kegigihan dan pengorbanan mereka dapat kami jadikan teladan dengan berupaya meningkatkan literasi keuangan dan memberantas kebodohan, serta meningkatkan inklusi keuangan dan memerangi kemiskinan. Ya Allah, Tuhan yang maha membalas, kami yang mewarisi bangsa ini belum mampu membalas jasa dan pengorbanan para pahlawan yang penuh tulus ikhlas, yang menghadiahkan kami generasi bangsa jembatan emas. Semoga jejak pahlawan mampu kami retas sebagai bentuk balas, membangun Ibu Pertiwi sepenuh daya dengan integritas tanpa batas, serta membangun industri jasa keuangan Indonesia yang berkualitas. Ya Allah, Tuhan yang Maha Tunggal, hanya kepadamu kami pasrah dan bertawakal. Lengkapilah bangsa kami dengan sumber daya manusia yang handal. Ilhamkanlah kecerdasan akal, kejujuran budi, dan kesantunan moral.
Semoga tercipta kesinambungan pembangunan spiritual dan material demi tercapainya cita kemakmuran rakyat dan keadilan sosial. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat dan bubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara meninggalkan tempat upacara, diikuti oleh Wakil Ketua dan jajaran anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Pemimpin upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai tanpa penghormatan barisan, masing-masing pimpinan barisan bubarkan. Kerjakan. Upacara selesai, pemimpin barisan membubarkan barisan. Makasih ya, Pak. Ya.